Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 soal beserta jawabannya. Soal yang pertama adalah, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia sebagai res person atau perorangan sebagai subjek hukum, juga badan hukum. Manusia dan badan hukum dapat mempunyai hak-hak. Manusia pribadi atau naturalist person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta, kekayaan, dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Kemudian soal yang kedua, jelaskan tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak gadai adalah hak hukum yang diberikan oleh pemilik properti oleh hukum atau diperoleh oleh kreditor. Setelah dijalankan, hak gadai menjadi hak hukum kreditor untuk menjual properti jaminan atau properti jaminan dari debitur yang gagal memenuhi kewajiban pinjaman atau kontrak lainnya. Kemudian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Contoh hak milik tanah. Contoh hak milik adalah tanah. Contoh gadai, individu membeli kendaraan dan membayar penjual menggunakan dana dari bank. Akan tetapi, mereka memberi bank gadai pada kendaraan tersebut. Jika individu tersebut tidak membayar kembali pinjaman, bank berhak mengambil kendaraan dan menjualnya untuk membayar kembali pinjaman. Contoh fidusia adalah ketika Anda melakukan kredit motor, maka pihak pemberi kredit yang membeli ke dealer merupakan pemilik dari motor tersebut. Meskipun registrasi hak miliknya dialihkan atau diatasnamakan pada Anda, selama Anda belum melunasi kredit tersebut, maka motor masih menjadi milik pemberi kredit. Contoh hak tanggungan, semisal sebuah rumah dan tanah dijadikan objek dalam hak tanggungan para beberapa kreditur. Namun, di dalam pengeksekusiannya, masing-masing kreditur diperbolehkan untuk mengajukan hak prioritasnya untuk redunasi. Hak prioritas tersebut bisa saja diukur dari waktu lamanya hutang ditandai dengan tanggal pendaftaran, kepentingan kreditur tertentu atau hutang kepada negara, maka kreditur yang lain harus mengalah dan tidak diutamakan. Kemudian soal yang ketiga, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia serta apa bedanya dengan non prestasi. Lalu apa kaitannya dengan force majeure? Jelaskan. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun imaterial. Contoh, melakukan pemalsuan akta tanah dalam suatu perbuatan melawan hukum. Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan non prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya non prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan gugatan non prestasi didasarkan atas adanya perjanjian. Undang-undang berlaku untuk umum, sedangkan perjanjian hanya berlaku pada para pihak saja. Soal yang keempat, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan, daluarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Adanya tuntutan hukum dengan segala sifat baik kebendaan atau bersifat persorangan dapat dihapus setelah lewat. Soal yang kelima,
Apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Contoh dari hukum perikatan ini sendiri yaitu sewa menyewa dan jual beli. Contoh perjanjian adalah surat perjanjian. Kemudian soal yang keenam adalah jelaskan secara singkat isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum yang terrefleksi dalam penegakan hukum atau enforcement of law dan keadilan atau equality. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara 1. Mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan, 2. Peningkatan kualifikasi aparat negara, dan 3. Penetapan ulang perundang-undangan yang berlaku. Bergulirnya reformasi yang terjadi sejak tahun 1997 memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, perubahan yang diharapkan adalah menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan kebebasan berbuat. Apa dasar hukum berlakunya suatu hukum di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca amandemen. Sementara secara umum memuat adanya aturan peralihan. Maksud diadakan aturan peralihan ini adalah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada pada pasal Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan. Dengan demikian, kevakuman hukum atau res vakum dalam masyarakat dapat dihindari. Kesimpulan, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian terdiri dari asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lainnya. Pengutamaan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional dikenal adanya dua paham atau pandangan, yaitu yang pertama, paham dualisme, yaitu bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara maupun hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Kedua, paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Demikianlah penjelasan saya mengenai 6 soal beserta jawabannya.